Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali membuktikan kasih sayangnya kepada kita, rahmatnya kepada kita, di mana kita bisa duduk bersama di tempat yang berbarokah ini dalam kondisi iman Islam, sebuah kondisi yang betul-betul sangat luar biasa, kondisi yang betul-betul yang sangat istimewa karena kita dianugerahi kenikmatan iman. Di saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kepada kita kenikmatan Islam. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang ulama salaf, beliau pernah mengatakan begini, "Man kana mu'minan wa badanuhu afiyah faqad nala sayyidan ni'amid dunya wa sayyidan ni'amil akhirah." Barang siapa yang beriman dan kondisinya sehat wal afiat, maka dia telah mendapatkan kenikmatan dunia yang paling agung dan kenikmatan akhirat yang paling agung. Kenapa? Li'anna sayyidan ni'amid dunya, karena kenikmatan dunia yang paling agung itu adalah as-sihah, kesehatan. Kita tahu orang banyak membayar berapapun asalkan apa? Asalkan sehat. Bahkan jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang di Eropa lagi ada perkembangan teknologi kesehatan yang luar biasa, namanya peremajaan sel. Jadi saya kemarin cerita sama teman-teman dokter itu, di Eropa itu sampai ada namanya peremajaan sel. Misalkan Anda kena penyakit, taruhlah stroke itu umur 45 tahun. Nah, Anda mau dikembalikan regenerasi selnya umur berapa gitu ya? Umur sebelum Anda kena itu berapa? Misalkan umur 30 tahun. Itu dikembalikan jadi regenerasi selnya. Masya Allah ya. Dan orang rela antri untuk bayar untuk kesehatan. Masya Allah, kita ini semuanya sehat walafiat. Dan ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Kita jaga dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa li'anna sayyidan ni'amil akhirah, nikmat akhirat yang paling agung siapapun mencarinya adalah al-iman, keimanan. Ini merupakan nikmat yang paling agung jamaah sekalian. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengkaruniakan kita nikmat iman dan nikmat sehat ini, hingga nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan panggilan sebagaimana panggilan tersebut dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan seperti itu jemaah sekalian, karena ini merupakan cita-cita kita. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita ini masih diberi kesempatan untuk beramal soleh, untuk memperbanyak pundi-pundi amal soleh kita dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada saudara-saudara kita yang seumur dengan kita, mereka ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak lagi bisa menambah pundi-pundi amal soleh mereka. Masyaallah muslimin, misalkan yang lagi rame, siapa sih namanya tuh? Artis yang terkenal itu ya. Ya, masih muda, Ashraf itu ya, masih muda, ternyata Allah Subhanahu wa taala memanggil orang tuh nggak kenal muda ataupun tua. Oleh karena itu jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita ini mengingat kematian dalam kehidupan kita. Sebab orang yang senantiasa mengingatkan kematian, kata Rasulullah SAW, itulah orang cerdas. Beliau pernah ditanya oleh sebagian sahabat, beliau pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian ayyul mu'minin aqyas, mukmin manakah yang paling cerdas? Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih paham. Lalu Rasul mengatakan aqyasul mu'min, orang mukmin yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum li isti'dadan lima badal maut, wa ahsanuhum isti'dadan lima badal maut, dan yang berikutnya adalah orang yang bagus sekali mempersiapkan dirinya setelah kematian. Itu adalah manusia-manusia cerdas. Makanya masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kecerdasan dalam Islam itu dilihat dari mana dan sejauh mana dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini ini sebenarnya karena kesadaran kita ini akan menghadapi kematian, maka kita perlu bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu poin pertama yang hendak saya sampaikan. Poin yang kedua, teman-teman sekalian, kita di kesempatan kali ini mengkaji merawat hidayah di zaman fitnah. Saya juga pernah menulis tentang ini ya, benteng langit dari fitnah akhir zaman, itu mirip-mirip ya. Terus kita juga pernah menulis buku ini ya, yaitu apa? Ini hasil kajian kita berapa mewaspadai fitnah akhir zaman, terus juga istiqomah di akhir zaman ya. Baik jemaah sekalian, sebelum kita berbicara benteng langit dari fitnah akhir zaman, kita mengawali dari sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dulu ada salah seorang Badawi, yaitu orang Arab yang tinggal di pedalaman, pernah datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya begini, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapankah kiamat itu terjadi? Kapan kiamat akan terjadi? Ya. Ternyata isu kiamat itu isu yang sangat ramai, nggak sekarang saja ya. Zaman sahabat kalau bicara kiamat itu mereka bisa ramai ya. Kalau sekarang kan begitu ya, ramai. Walaupun ada sebagian orang bicara kiamat seperti dukun ya. Ada sebagian orang bicara kiamat 5 tahun lagi kiamat ya, kayak dukun aja ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kembali Bang sampaikan. Jadi ini siapa namanya? Badui ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi?" Rasul tidak menjawab tanggal 12 bulan 12 2012, katanya si kiamat 2012. Ternyata gagal ya. Enggak jadi kiamatnya. Masih ingat enggak isu antum ya? Isu dulu kan kiamat terjadi tahun berapa? 2012 ya. Sampai di Amerika itu membuat jaket anti kiamat. Jadi kayak model jaket astronot itu yang katanya kalau dipakai itu tahan banting sekian kali gravitasi, itu tahan ya. Ini orang Amerika, lupa kalau ada malaikat maut ya. Mereka nggak tahu kok itu ya. Nah, jemaah sekalian, Rasulullah tidak menjawab tanggal, tahun, bulan atau jam, tidak. Rasul nggak mengatakan jam 12, tanggal 12, bulan 12, 2012, tidak ya. Nah, jemaah sekalian, tapi beliau justru bertanya balik kepada sahabat tersebut, "Ma'adat talaha?" Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Kok kamu bertanya tentang kiamat? Terus sahabat ini menjawab, "Ma'adattu laha min katsiri salatin wala saumin wala sadaqatin." Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan kiamat dengan banyak puasa, banyak sholat maksudnya. Sholat saya biasa-biasa aja. Cuma sekali lagi, biasanya para sahabat itu luar biasanya kita. Kalau biasanya para sahabat itu berjamaah 5 waktu, biasanya mereka apa? Witir, biasanya tahajud. Itu kalau di kalangan kita apa namanya? Luar biasa gitu ya. Jadi biasa saja para sahabat, luar biasanya kita aja mas kalian ya. Terus wala saumin, sama, saya tidak mempersiapkan puasa khusus. Ya biasa-biasa aja. Tapi sekali kaedahnya, biasanya para sahabat apaan kita? Luar biasanya kita. Biasanya para sahabat tuh biasa Ramadan, biasa Senin Kemis, biasa Daud, atau kadang juga biasa Tasu'a, Asyura. Kemudian mereka juga biasa puasa apa namanya? Puasa Ayyamul Bid, itu biasanya mereka. Kalau kita itu namanya apa? Luar biasa ya. Wala sadaqatin, dan saya juga tidak mempersiapkan sedekah yang banyak ya Rasul. Biasa-biasa aja. Tapi sekali lagi kembali kepada tadi. Ya, biasanya para sahabat luar biasanya kita. Mereka disuruh infak, ini membangun masjid, maka kerjakan. Ada salah seorang sahabat, saya lupa siapa namanya ya. Dia itu pernah datang kepada Rasulullah SAW saat mau masuk Islam. Dia setelah syahadat dia bertanya begini sama Rasul, "Ya Rasulullah, saya itu di zaman jahiliyah suka sekali berinfak, mendermakan harta. Apakah perbuatan-perbuatan baik saya sebelum Islam akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau dosa kan akan diampuni. Nah, apakah perbuatan baik saya sebelum Islam itu akan dibalas kebaikan atau menjadi sia-sia ya Rasul? Karena saya belum beriman." Rasul mengatakan, "Aslamta ma'ama aslafta minal khair."
Kamu masuk Islam bersama dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kamu kerjakan di zaman dulu. Artinya apa maksudnya? Bahwa kebaikan beliau pada zaman jahiliyah sebelum Islam dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan. Masya Allah. Islam tuh indahnya begitu jemaah sekalian. Jadi semua dosa diampuni, tapi kebaikan yang pernah dilakukan akan dibalas. Masya Allah ya. Semua dosa itu ampuni, tapi kebaikannya itu dibalas. Dulu ada salah seorang sahabat namanya Al-Utsairim. Dia ini telat masuk Islam. Masuk Islamnya pas perang Uhud. Jadi dia ikut barisan jihad fisabilillah pas pasukan perang. Nah, ma'asyiral muslimin, ketika beliau mau perang, dia nanya sama Nabi, "Ya Rasul, aslam am uqatil?" Kira-kira saya ini perang atau masuk Islam dulu? Aslim summa qatil. Syahadat dulu baru kemudian kamu perang. Akhirnya dia syahadat, langsung ikut perang dan meninggal syuhada, mati syahid. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah puasa, belum pernah sholat, belum pernah wudu, belum pernah mandi junub, belum pernah tahajud, belum pernah wudu. Meninggal. Apa kata Nabi? Amila qalilan wa ujira katsiran. Ini orang amalnya sedikit, jihad tok ini. Syahadat sama jihad tok. Tapi pahalanya Masya Allah, bernumpuk pahalanya. Ini Islam tuh begitu jemaah sekalian, menghapus semua dosa-dosa yang lalu. Akhirnya sahabat yang tadi bertanya sama Nabi, yang tanya bahwa perbuatan dia masa lalu akan dibalas kebaikan, itu setelah mendengarkan sabda Nabi demikian, beliau bilang gimana? Beliau mengatakan, wallahi demi Allah, saya tidak akan meninggalkan apa yang pernah saya lakukan sebelum saya masuk Islam. Kebaikan-kebaikan sebelum saya masuk Islam akan saya ulangi setelah saya masuk Islam. Anda tahu kebaikan dia sebelum masuk Islam? Dia membebaskan 100 budak sebelum masuk Islam loh. Dan mendermakan hartanya 100 ekor unta. Ketika dia masuk Islam, sama. 100 budak beliau bebaskan. Dan 100 ekor unta beliau dermakan, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekahnya para sahabat itu biasa jemaah sekalian ya. Tapi kalau kalangan kita namanya apa? Luar biasa. Kalau kita kan biasanya penghasilan per bulan 10 juta atau berapa sih ya, 7 juta, infaknya 100.000 udah kipas-kipas. Padahal itu cuma sekali makan doang ya. Baik jemaah sekalian, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Terus sahabat ini mengatakan walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi saya itu sangat cinta kepada Allah dan saya cinta kepada Rasulnya. Apa jawaban Nabi? Qala anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Ini penting jemaah sekalian. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Kata Anas bin Malik, perawi hadis ini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini namanya Anas bin Malik. Yang kedua yang meriwayatkan hadis ini namanya Abu Hurairah. Jadi 2 orang ya. Abu Hurairah sama siapa? Anas bin Malik. Apa kata Anas? Semenjak saya masuk Islam, saya belum pernah bahagia sebahagianya saya mendengarkan hadis ini. Apa kata beliau? Setelah saya masuk Islam, saya belum pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana bahagianya saya mendapatkan hadis ini. Kenapa demikian? Apa kata Anas? Lastu mithla Rasulillah. Saya itu enggak sebagaimana Rasul. Salatnya, Anda bayang ya. Rasul itu kata Aisyah pernah suatu malam, Aisyah itu kalau kehilangan Nabi di malam hari di ranjang, beliau meraba-raba tuh pasti menemukan Nabi sedang berdiri salat. Kakinya seperti tiang tertancap. Itu kalau Aisyah. Ya kalau Rasul hilang di malam hari. Kalau ibu-ibu zaman sekarang suami nggak ada di ranjang, cari depan televisi lagi nonton bola tuh mungkin ya. Atau bagaimana ya. Ini Rasul ketemu sholat, kata Aisyah. Beliau raba-raba itu Nabi, dia temukan telapak kakinya bengkak malam hari itu. Setelah selesai sholat, beliau bilang, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda? Baik yang lalu maupun yang akan datang, kenapa Anda masih capek-capek melaksanakan tahajud sampai bengkak kakinya? Akhirnya Rasul mengatakan, afala akunu abdan syakura? Tidak aku menjadi hamba yang pandai bersyukur ya Aisyah?
Saya cuma bilang bahwa Rasul itu begitu, kita nggak bisa melaksanakannya sebagaimana beliau. Maka Anas bin Malik mengatakan, saya itu nggak selevel dengan Nabi dalam ibadah. Nggak bisa aja mas kalian. Kita mungkin bengkak kakinya, tapi karena main futsal mungkin ya. Nah jamaah sekalian, sementara Rasul itu seperti itu. Lastu misla Rasulillah, saya nggak mampu dengan sebagaimana Nabi, kata Anas. Ibadah Nabi luar biasa, bagaimana beliau puasa. Nabi itu punya cerita begini. Beliau habis sholat subuh ini kebiasaan Nabi, akan melaksanakan zikir sampai syuruk. Sholat syuruk 2 rakaat. Kemudian beliau keluar dari masjid, datangi istrinya satu persatu. Istri beliau berapa? 11 ya. Meninggal 1, Khadijah 10, dan 1 lagi meninggal. Artinya begini, pernah Nabi itu dalam satu masa istrinya 10, Masya Allah ya. Itu kalau 10 berarti istri beliau dapat jatah per bulan berapa? 3 hari ya. Tapi sabarnya istri Nabi 3 hari loh ya. Dapatnya 3 hari. Kalau antum mungkin dapatnya cuma 2 minggu ya. 2 minggu lumayan lah ya. Ini 3 hari ya. Nabi Muhammad SAW itu datanya 3 hari. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Beliau punya kebiasaan. Ini kalau belum punya kebiasaan seperti sebagaimana kebiasaan Nabi, jangan coba-coba mau masna ya. Jadi Nabi itu datang istrinya 1 pagi hari itu, tanya kabarnya, kemudian dipegang ubun-ubunnya, didoakan. Setelah itu ngobrol-ngobrol, pindah lagi ke istri yang satu, sampai istri yang hari itu jatahnya baru masuk rumah. Dipegang, ditanya gimana kabarnya, baik. Dipegang ubun-ubunnya, didoakan. Gimana sarapan apa enggak ya Rasul? Ini saya puasa. Dipegang ubun-ubunnya, didoakan. Itu boleh lakukan 2 kali dalam sehari. Habis subuh sama habis asar. Jadi istri-istri Nabi itu walaupun dapat jatah hari cuma 3 hari dalam sebulan, tapi mereka tidak pernah kehilangan Nabi walaupun sehari ketika Nabi itu di kota. 3 hari loh, diajak ngomong sama Nabi, ngobrol. Kita aja nggak sempat ngobrol sama istri walaupun di rumah gitu ya. Ngobrol sama WA, HP ya. Nabi itu begitu. Sehingga istri-istri beliau itu luar biasa mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pegang itu ubun-ubunnya, didoakan. Makanya saya sering bilang sama teman-teman, kalau Anda belum punya kebiasaan seperti ini, jangan coba-coba berani masna. Ya, luar biasa Nabi itu didoakan. Saya juga sering mendoakan istri. Iya, doain jarak jauh. Nabi itu pegang ubun-ubunnya, didoakan. Di luar bonus, tapi yang dipegang ubunnya luar biasa. Ini Nabi Muhammad SAW. Nah di yang terakhir beliau nanya, misalkan jatahnya Aisyah, gimana Ais? Ada makanan gak hari ini? Aisyah kalau menjawabnya, ya Rasulullah, udah 3 hari saya nggak masak. Kenapa? Nggak ada apa-apa ya Rasul. Ya sudah, aku puasa. Luar biasa beliau. Kalau kita beda, masak nggak dek? Nggak, ya sudah, aku jajan. Bedanya sedikit ya. Tapi kondisinya beda jauh sekali jamaah sekalian. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Anas bin Malik, saya tuh nggak bisa sebagaimana Nabi itu. Sholat ibadahnya luar biasa, nggak bisa saya. Keberaniannya di medan jihad tuh jangan ditanya. Pada perang Hunain, semua sahabat melarikan diri, kabur, kecuali segelintir orang. Dan yang terdepan menghadang musuh itu Nabi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang paling berani pada perang Hunain adalah orang yang dekat dengan Nabi. Kenapa? Nabi kan seberhadapan. Ya. Jadi pukul-pukulan lah sama pedang-pedangan lah sama orang musyrik. Yang di samping Nabi itu siapa? Yang paling berani setelah Nabi itu 1 orang. Siapa namanya? Ada yang tahu siapa manusia yang paling berani setelah Rasulullah SAW? Hah? Siapa? Abbas. Yang lain? Abu Bakar. Manusia yang paling berani setelah Rasulullah SAW itu Abu Bakar. Kayaknya Abu Bakar ini kita jarang mendapatkan cerita keberanian beliau. Kalau cerita keberanian kita sering dengan Khalid maupun Umar ya. Padahal manusia yang paling berani setelah Rasulullah SAW itu siapa? Abu Bakar. Pernah itu pada perang Badar apa Uhud ya? Seingat saya pada perang Badar. Pada perang Badar.
Nabi Muhammad SAW mengatakan, adakah di antara kalian yang mau menjaga kemah saya biar saya bisa sholat, saya bisa berdoa, saya bisa istirahat sebentar? Sahabat-sahabat itu diam semuanya. Kenapa? Karena mata-mata musuh sudah menyebar. Dan pasti target mata-mata musuh siapa? Nabi, Rasul. Yang datang membawa pedang yang pertama kali mengatakan sanggup, itu siapa coba? Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Masuk anda ke tenda anda sholat, anda istirahat, biar aku yang jaga. Berani luar biasa Abu Bakar ya. Cuma sisi ini jarang kita kaji ya. Sisi keberanian Abu Bakar. Abu Bakar tuh beberapa kali diangkat oleh Nabi Muhammad SAW sebagai panglima. Abu Bakar itu. Baik, kembali saya sampaikan jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Kembali kepada kata Anas, saya tidak sebagaimana Rasul. Saya juga tidak sebagaimana Abu Bakar. Tadi sudah sedikit cerita Abu Bakar. Wala kuntu mithla Umar. Saya juga tidak sebagaimana Umar. Anda tahu Umar manusia yang luar biasa beraninya juga. Ibadahnya juga luar biasa. Dia tidak pernah punya takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pertama kali masuk Islam tahun 6 kenabian, tahun ke-6 kenabian. Semua orang kalau masuk Islam itu pasti sembunyi-sembunyi atau dicari-cari sama orang untuk dipukuli. Tapi Umar ketika masuk Islam, dia umumkan di depan Ka'bah. Setelah itu apa? Dia berpikir, siapa kira-kira manusia yang paling benci sama Islam? Langsung kepikiran Abu Jahal. Datang ke rumahnya, ketuk pintu. Itu sehari setelah masuk Islam. Dia bilang, Abul Hakam, keluar Abu Jahal. Kan Abu Jahal itu nama aslinya Abul Hakam. Ya. Abul Hakam itu ahli bijak, karena cerdas banget Abu Jahal itu, cerdas. Tapi karena dia tidak mau menerima Islam, akhirnya dipanggil apa? Abu Jahal, bapak kebodohan. Dari Abul Hakam, ahli bijak, menjadi Abu Jahal, bapak bodoh ini ya. Nah jamaah sekalian, Abu Jahal, ada apa Umar? Ada yang bisa saya bantu? Sini dulu, dengerin saya. Datang Abu Jahal. Ada apa Umar? Saya telah masuk Islam. Maksudnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dasar kamu Umar. Marah tapi gak berani apa-apa. Banting pintu langsung masuk, gak keluar-keluar ya. Kalau masuk Islam itu dicari-cari, itu dipukul. Kalau Umar, datangi mereka ya. Masya Allah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya mas kalian, apa kata siapa namanya? Kata Anas, saya gak bisa sebagaimana Umar. Saya tidak bisa. Wala kuntu mithla Aliin. Saya gak bisa sebagaimana Ali maupun Utsman. Walakinni uhibbuhum. Tetapi saya mencintai mereka. Mudah-mudahan menjelang di hari kiamat saya bisa bersama dengan mereka ini loh. Boleh jadi kita nggak sebagaimana para kiai, para ulama, para ustadz. Kita misalkan nggak sebagaimana para ustadz yang ibadahnya luar biasa, atau para kiai yang ibadahnya luar biasa, atau sebagaimana para sahabat, tetapi mudah-mudahan kita bisa mencintai mereka. Ini modal pertama agar kita ini selamat dari fitnah akhir zaman. Cinta kepada orang-orang soleh. Sekali lagi jemaah sekalian, cinta kepada orang-orang soleh. Jangan pernah terbesit dalam pikiran kita untuk membenci mereka. Jangan pernah terbesit dalam pikiran kita untuk membenci saudara muslim. Jangan pernah. Walaupun kita beda ustadz, beda kiai, beda manhaj kalau bahas sekarang ya. Soalnya hari ini ada yang mengangkat manhaj lebih tinggi daripada la ilaha illallah itu ya. Nah jemaah sekalian, nggak boleh kita membenci saudara kita muslim. Kalaupun kita membenci mereka, sekedar perkara-perkara maksiat yang dia lakukan. Dalam hal-hal yang sifatnya itu adalah perkara-perkara ijtihadi, maka kita wajib untuk mencintai mereka. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Baik, ini poin pertama. Poin kedua, tadi bicaranya merawat hidayah di zaman fitnah. Pertanyaan berikutnya, apa kita sudah berada di akhir zaman? Kok zamannya penuh dengan fitnah itu iyakah? Baik. Ini, benarkah kita berada di akhir zaman? Jawabannya mungkin berbeda pendapat ya. Tetapi mayoritas para ulama mengatakan memang kita ini manusia yang hidup di akhir zaman. Apa dasarnya? Dasar pertama adalah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat. Beliau mengatakan, "Bu'istu ana," beliau tunjukkan jari telunjuknya,
wasa'ah, dan hari kiamat. Beliau tunjukkan jari tengahnya. Kahataini, seperti ini. Beliau katakan, saya diutus dengan terjadinya kiamat. Jari apa? Jari tengah. Kahataini, seperti ini. Saya tanya kepada antum, jarak jari tengah sama jari telunjuk jauh atau dekat? Dekat sekali. Sedekat itulah peristiwa diutusnya Nabi dengan terjadinya kiamat. Saya tanya nih, semakin jauh dari fase kenabian, semakin dekat dengan kiamat atau semakin jauh dari kiamat? Semakin jauh atau semakin dekat dengan kiamat? Tentu semakin dekat. Ini beliau sabdakan kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Berarti manusia-manusia seperti kita ini yang semakin jauh dari fase kenabian adalah manusia-manusia yang yang semakin dekat dengan kiamat. Kita bisa jadi abna, yaitu generasi yang hidup dari zaman, bisa jadi ya mas sekalian. Ini sabda Nabi yang pertama. Yang kedua, yang membuat para ulama yang mengatakan bahwa kita berada di akhir zaman itu adalah tanda-tanda kiamat wusto telah nampak. Apa kiamat wusto? Yaitu tanda-tanda kiamat yang agak besar tapi bukan besar. Kan tanda kiamat itu sebagian para ulama membagi bertiga ya. Ada yang bagi dua dan bagi tiga. Ada yang bagi sugro kecil, ada kubro besar. Tapi ada yang bagi tiga, yaitu tanda kiamat yang sugro kecil, lalu tanda kiamat yang wusto tengah-tengah, dan tanda kiamat yang kubro yang besar. Ya, baik. Apa itu jemaah sekalian? Coba lihat. Nabi Muhammad bersabda, min asratis sa'ah, di antara tanda dekatnya kiamat, ayyadharul jahlu, kebodohan merajalela di tengah masyarakat Islam. Kebodohan terutama kebodohan masalah agama. Wa yaqillal ilmu, ilmu semakin langka. Ilmu di sini bukan ilmu dunia, tapi yang dimaksud adalah ilmu agama. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, enggak toh, sekarang banyak kok ilmunya lewat YouTube, lewat Instagram, lewat macam-macam, banyak ilmunya. Kok dibilang ilmu semakin langka? Ilmu yang langka maksudnya adalah ilman nafi'an, sebagaimana doa kita gimana? Rabbi zidni ilman, atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat yang kurang. Kalau ilmu-ilmu biasa, ilmu dalam makna pengetahuan tuh banyak. Contohnya ada salah seorang tokoh, dia profesor, doktor di bidang ilmu syariah, namanya Yudian, yang sekarang menjadi BPIP, ketua BPIP. Parah banget orang ini ya. Pertama dia mengatakan bahwa musuh ter loh. Ter itu superlatif ya. Kalau kita pernah belajar bahasa Inggris ya. Terbesar Pancasila adalah agama. Belum rampung. Dia bilang apa? Umat Islam Indonesia harus meletakkan ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci. Itu pikiran Fir'aun tuh. Fir'aun itu kenapa sih Fir'aun itu emoh dengan dakwah Nabi Musa? Bukan karena Nabi Musa mengajarkan yang salah, bukan. Tetapi apa? Ana rabbukumul a'la. Aku, kata Fir'aun, Rob, pengatur. Ayat-ayat konstitusi yang aku buat lebih tinggi daripada ayat suci yang dibawa oleh Musa. Itu cara berpikir Fir'aun jemaah sekalian. Nah, bagi kita tidaklah subhana rabbiyal a'la kok. Allahu Akbar, masa kita harus meletakkan di bawah ayat-ayat konstitusi. Padahal ayat-ayat konstitusi yang buat itu macam-macam. Ada yang gak pernah sholat sama sekali. Jangankan sholat, puasa aja gak pernah. Jangankan puasa, wudhu, mandi, junub, tahajud aja gak tahu. Kenapa? Kan 30% non muslim nih yang buat ayat konstitusi. Masa kita letakkan ayat-ayat yang mereka buat di bawah ayat-ayat di atas ayat-ayat sucinya? Gak bener dong ya. Wong tiap hari kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, hayy 'alas shalah, Allahu akbar. Enggak bisa ya Mas kalian. Udah begitu yang terbaru dia bilang apa? Ya ganti salam. Salam Pancasila. Jawabannya gimana itu? Salam Jiwasraya mungkin ya. Ya. Baik, salam Pancasila itu salam Jiwasraya, kan Jiwasraya itu korupsi terbesar ya. Nah, Mas kalian, jadi ini ya. Ilmunya banyak tapi nggak bermanfaat, itu banyak loh jemaah sekalian. Ada salah seorang kiai, ketua salah satu ormas terbesar di Indonesia hari ini, ormas Islam, dengan beraninya dia mengatakan, sungguh orang Cina lebih baik daripada orang Arab. Itu ada loh ngomongnya. Nanti cari aja di Google ya, di YouTube ya. Ya, orang Cina lebih baik daripada orang Arab ya. Emang nabimu nabi sipit atau gimana gitu ya? Ada ilmu tapi nggak bermanfaat.
ada ilmu tapi nggak bermanfaat. Ada lagi yang mengatakan bahwa ada seorang kiai di sebuah kerajaan namanya kerajaan Andusila. Itu rajanya namanya Jaka Widada, punya perdana menteri namanya Aman Ma'ruf ini di negeri entah berantah alamatnya. Jadi Anda cari di Google itu nggak ketemu. Tapi ini nyata dan fakta itu ya. Kerajaan namanya kerajaan Andusila itu namanya. Itu dengan ya moga Allah berhidayah bagaimanapun saudara kita ya. Tapi saya menggambarkan bagaimana ilmu itu bisa berubah ketika fitnah akhir zaman itu luar biasa. Apalagi pendapatan berubah. Karena hari ini ada istilah pendapatan sangat mempengaruhi pendapat ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi ada ini fakta loh jemaah sekalian. Maka saya bilang antum cari Google negerinya nggak ada, tapi faktanya ada dan saya yakin antum tahu ya. Itu dulu sang kiai ini itu pernah ngomong ketika dia menjadi ketua dewan fatwa di negara di kerajaan Andusila ini ya, bahwa BPJS itu haram karena ada bentuk apa namanya adzulum, kedoliman, goror, ketidakjelasan dan sebagainya, kecuali BPJS perusahaan atau BPJS apa namanya miskin yang apa itu dia bilang apa kelas 3 ya itu. Nah itu baik, masih boleh ta'awun, tapi ketika beliau diangkat sebagai perdana menteri, Masya Allah, inilah pendapat itu sangat dipengaruhi oleh pendapatan ya. Nah, masa muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu yang kita minta itu ilmu nafi, yang hilang di tengah masyarakat di akhir zaman itu ilmu nafi jemaah sekalian, ilmu nafi. Ini lagi rame kan, salah seorang ustadz yang dulu rame dengan sedekah sekarang digugat. Kenapa? Banyak janji bohongnya ya. Ya padahal dulu Masya Allah ya jadi artis. Tapi itulah diingatkan kalau itu apa namanya usaha atau apanya itu ada riba, ada goror, masih nggak mau diingatkan nggak mau ya. Akhirnya sekarang tumbang ya. Ini jemaah sekalian susahnya karena memang kiamat akhir zaman tuh begini, wa yakillal ilmu semakin langka, wa yadharu zina merajalela. Jemaah sekalian, yadhar itu bukan sekedar menyebar, tapi yadhar artinya itu nampak, kelihatan, ketahuan. Ini yadhar. Maka disebut zuhur. Zuhur itu karena waktu apa mataharinya apa nampak. Zuhur yadhar. Zina merajalela jemaah sekalian. Hari ini Masya Allah, nggak usah jauh-jauh di Indonesia aja. Hampir setiap kota besar selalu ada tempat lokalisasi, baik yang nampak maupun yang terang-terangan. Selalu ada. Ustaz, bukannya doli sudah ditutup, dolinya yang ditutup, lah peraknya, ya. Oh, bukankah apa namanya Jakarta sudah ditutup, Kalijodo ditutup sama si Fulan ataupun Alexis sudah ditutup misalkan? Iya, tapi kan masih ada di tempat-tempat lain. Masyarakat muslimin ini yadharuz zina. Wa tusyrabul khamru, minuman keras diminum di mana-mana. Wa yakillar rijal, laki-laki semakin langka. Kalau di sini laki-lakinya banyak. Tapi kalau Anda ke kota ya, Anda lihat aja kiri kanan. Pas berhenti di lampu merah, tengok kiri kanan. Itu biasanya perempuan mendominasi. Kalau ada yang bonceng, kalau ada laki-laki biasanya seringkali boncengnya perempuan. Kalau perempuan yang bawa motornya, yang dibonceng biasanya siapa? Ya perempuan ya. Saking banyak perempuan sekarang. Terus wa yakthurun nisa itu akan makin banyak perempuan hatta yakunu li khamsina imra'atan kimuhunna rajulun wahid. Sampai satu orang laki-laki akan diperebut oleh 50 perempuan. Masya Allah. Apalagi laki-laki soleh macam antum ini, wah semakin langka aja dari kiamat nanti ya. Maka saya sering bilang kalau pas ngisi pengajian akhwat, segera nikah. Kenapa? Stok laki-laki soleh semakin langka itu ya. Baik jemaah sekalian, ini apa namanya? Hadis terkait masalah tanda kiamat usta. Adapun arah tanda kiamat kubro mulai terdeteksi. Contohnya apa? Perang di Timur Tengah. Kan Nabi Muhammad SAW pernah bercerita dalam sebuah hadis misalkan apa? Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di mana beliau turun? Fayanzilu Isa bin Maryam syarqiyyah indal manaratil bayda syarqiyyah Dimas, di timur di Menara Putih timur kota Damaskus. Hari ini Suriah, konflik terbesar di Suriah. Goutoh
akan menjadi tempat terbaik umat Islam di akhir zaman nanti. Walaupun sekarang lagi perang berkecamuk di Suriah, saya pernah ke sana dan sebulan saya tinggal bersama dengan para pejuang di sana. Ya, itu goal itu kata Rasulullah SAW apa? Nanti umat Islam ketika terjadi al-malhamah al-kubra, yaitu perang semesta, kalau bahasanya orang-orang Kristen Armageddon. Jadi ternyata cuma beda istilah aja ya. Mereka menyebutnya Armageddon, kita menyebutnya al-malhamah al-kubra, Armajidun bahasa mereka. Kenapa disebut artinya perang? Mageddo itu sebuah lembah yang ada di Israel sekarang. Nanti menurut keyakinan orang Kristen dan orang Yahudi, nanti puncak peperangan itu di situ, di Mageddo. Maka disebut apa? Armageddon. Anda nanti cari aja di internet The Land of Mageddo, itu akan muncul petanya. Nah, sampai orang barat kan membuat filmnya ya. Nah, jemaah sekalian, umat Islam meyakini bahwa perang akhir zaman itu juga terjadi di Syam. Perang akhir zaman itu terjadi di Syam. Yang dipimpin Imam Mahdi itu di Syam. Turunnya Nabi Isa di Syam. Terbunuhnya Dajjal juga di Syam. Ya, yaitu di Palestina, di Babulot, yaitu sekarang masuk wilayah Israel. Terbunuhnya Dajjal. Hari ini perkara-perkara tersebut nampak di depan mata kita. Apalagi Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan, beliau mengatakan apa? Satu jannaduna junudan. Di akhir zaman nanti umat Islam akan membentuk pasukan yang sangat kuat sekali. Jundan di Syam, satu pasukan ada di Syam. Syam itu berarti Palestina, Suriah, Lebanon, kemudian apa namanya? Yordan, kemudian sebagian wilayah Turki, daerah Antokia, kemudian sebagian wilayah Irak, itu namanya Syam pada zaman dulu. Wajun dan bil Yaman, satu pasukan di Yaman. Wajun dan bil Irak, satu pasukan di Irak. Lalu Ibnu Hawalah yang meriwayatkan hadis ini bertanya, ya Rasulullah, khirli in adrtu dzalika. Pilihkan saya, kira-kira kalau saya mendapatkan 3 pasukan itu, saya bergabung dengan pasukan yang mana? Rasul mengatakan, alaika bisyam. Hendaklah kamu bergabung dengan pasukan yang di Syam. Karena apa? Inni ra'aitu malaikat rahman. Saya melihat malaikat-malaikat Allah basitatan ajnihat 'alaiha, membentangkan sayapnya melindungi mereka di Syam. Tapi kalau kamu susah bergabung dengan Syam, bergabunglah dengan yang di Yaman. Masyarakat muslimin, ini bukan otak-atik gato, tapi saya menjelaskan bahwa arah menuju ke sana sekarang ada. Contohnya apa? Suriah wilayah konflik. Yaman konflik nggak sekarang Yaman? Dia ada konflik. Irak, apalagi sejak jatuhnya Saddam Hussein sampai sekarang konflik Irak tuh nggak pernah selesai, jamaah sekalian. Nggak pernah selesai. Masyarakat muslimin, nah ini sudah mulai nampak dan terjadi. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa kita berada di akhir zaman, iya. Cuma kapan kiamat ya kita belum bisa memastikan. Kalau ada ustadz yang memastikan 5 tahun lagi kiamat terjadi, dengan salah seorang ustadz dari Bandung tuh begitu bilang ya. Saya bilang itu mah dukun gitu ya. Lah Nabi Isa aja belum turun, padahal Nabi Isa itu kata Rasulullah SAW itu akan tinggal selama 7 tahun di bumi. Dan 5 tahun lagi terus Nabi Isa yang kapan turun ya? Imam Mahdi aja belum muncul ya. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, yang ada Imam Nahrawi ya. Satu-satunya imam yang memperbolehkan judi Imam Nahrawi. Imam Ahmad itu mengharamkan, Imam Malik mengharamkan, Imam Syafi'i mengharamkan, Imam Abu Hanifah juga mengharamkan. Yang memperbolehkan judi bola itu Imam. Sekarang dia mengancam untuk mencokot siapa aja yang pernah terlibat dalam korupsi itu ya. Baik masyarakat muslimin, lanjut ya. Bisa dipahami ini semuanya? Bisa dipahami ini semua poin pertama? Baik. Poin yang kedua, sekarang pertanyaannya, Ustadz, kalau kita berbicara fitnah akhir zaman, sekarang seperti apakah fitnah akhir zaman? Kok kita harus mewaspadainya? Nah ini dia. Yang pertama, ciri khas fitnah akhir zaman adalah menyeluruh dan menimpa siapa saja. Sebentar, biar saya bisa sesuaikan dengan ini. Ini sampai kapan? Sampai jam berapa kah? Biasa sampai jam berapa? Sampai jam 10 atau jam setengah 10? Hah?
Baik jemaah sekalian, menyeluruh dan menimpa siapa saja. Ini fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, qala asrafan nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atomil Madinah. Suatu waktu Rasulullah SAW naik di atas salah satu benteng kota Madinah, lalu beliau bersabda di depan para sahabat, hal tarawna ma ara, apakah kalian menyaksikan apa yang saya saksikan? Inni ara mawaqi al-fitan, sesungguhnya saya melihat tempat turunnya fitnah baina buyut khilala buyutikum, ya, di antara rumah kalian, kamawaqi'il qatari, sebagaimana turunnya hujan. Di sini para ulama mengatakan Rasulullah mentamsil, memisalkan turunnya fitnah sebagaimana turunnya hujan. Anda sering menyaksikan turunnya hujan begini. Satu, hujan itu jamaah sekalian cepat sekali turunnya. Misalkan tadi kita lihat bahwa hujan itu daerah sana, dalam waktu 10 menit tiba-tiba di sini sudah mulai menetes. Itu satu ya. Yang kedua jamaah sekalian, hujan itu awalnya turunnya tuh jaraknya jauh ya. Sana sini lama-kelamaan apa? Tidak ada satu genteng rumah kita pun kecuali dibasahi oleh hujan. Nah demikian juga fitnah akhir zaman. Dulu kalau kita melihat orang yang nikah sesama jenis itu cuma di luar negeri sana. Kaget ternyata apa? Di Bali sudah biasa orang nikah sesama jenis. Kaget kita. Jemaah sekalian, orang yang jualan suami, ya, orang yang jualan suami dulu kita tahunya cuma di Eropa sana. Yang namanya apa namanya istilah mereka itu? Apa itu namanya? Itu cuma jualan suami itu cuma di Eropa sana. Ternyata kaget di Surabaya sudah terjadi berkali-kali jualan suami. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya kamawaqi'il qatr. Dulu jamaah sekalian, kita berpikir bahwa incest, hubungan saudara itu rata-rata terjadi di dunia Eropa sana yang enggak kenal adab. Ternyata di negeri kita kemarin kita baca berita banyak sekali kejadiannya. Yang terbaru di mana? Di Lampung itu ya, seorang anak SMA menggugurkan bayinya karena dia incest dengan adiknya yang baru kelas 6 SD. Ya, nauzubillahi min dzalik. Makanya jemaah sekalian, kalau kita itu jauh dari syariat, itu kejadian seperti itu. Pada syariat Islam itu namanya apa? Yang namanya anak kalau sudah usia 12 tahun, 10 tahun, itu harus dipisahkan ranjangnya laki dengan perempuan. Kemudian pakaian auratnya pun harus dijaga ketat. Nah, gara-gara gitulah jemaah sekalian. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini namanya poin pertama jemaah sekalian. Dan kita khawatirkan itu menimpa anak-anak kita. Banyak kejadian. Antum jangan merasa aman ketika anak antum dimasukin pesantren. Itu banyak kejadian, ternyata apa? Di pesantren itu muncul yang namanya homo. Sampai di Bandung ada komunitas homo namanya apa? Ikhwan Berbagi. Ya. Itu anak-anak pondok yang dikeluarkan dari pondok gara-gara homo itu nih ya. Akhirnya mereka membentuk komunitas namanya apa? Ikhwan Berbagi. Ya. Masya Allah jemaah sekalian. Kami di Solo itu membentuk komunitas bagi konsultasi orang-orang yang kena penyakit apa? Penyakit gitu. Saya punya teman sekarang jadi wakil rektor 2 atau berapa wakil di Solo ya. Dia psikologi. Dia cerita pas kita ngobrol-ngobrol pengalaman apa aja, dia cerita begini, Ustadz, saya itu pernah punya pasien orang yang datang berjenggot pakai gamis. Saya pikir dia mau konsultasikan anaknya, ternyata dialah yang kena penyakit tersebut. Kaget saya ya, jenggotan, gamisan, tapi nggak setiap bergamis gitu, saya juga gamis ya. Maksudnya ini oknum ya mas kalian ya, oknum. Jangan berpikir kayak siapa namanya, jangan berpikir seperti tadi si macam-macam tadi ya. Nah, awalnya dia ini konsultasinya berkali-kali, hampir sepekan itu ketemu sama saya konsultasi. Saya tuh heran, ini orang tak kasih tahu kok nggak pernah sadar. Ketika saya bilang, Bapak, sampean kan saudara, Anda ini kan orang yang ngaji. Kalau gitu cobalah tingkatkan, renungkan hari kiamat, renungkan kematian, sering-seringlah ke kuburan. Jadi pendekatan psikologi agama gitu ya. Jawabannya apa? Aku udah tahu. Ya. Disuruh baca Al-Quran, aku udah tahu caranya. Loh kenapa nggak dikerjakan? Pokoknya saya pengen konsultasi. Lama kelamaan akhirnya teman saya ini merasa curiga. Kenapa dia senang konsultasi sama saya?
Yang kedua, ketika salaman itu kayaknya tangannya betul-betul dipegang gitu nih. Teman saya ini curiga, jangan-jangan saya mau ditarget nih ya. Akhirnya dia telepon, Bapak, kapan mau konsultasi lagi? Nggak boleh sama saya. Loh kenapa? Bukan mahram. Dia gitu teman-teman saya. Maksudnya, enggak Pak, ini penting banget. Kemudian, ya udah, hari ini konsultasi terakhir kamu sama saya gitu. Masuk kamar. Kan biasanya ditutup ruangannya. Saya tutup kuncinya, jangan ditutup. Nanti kholwat kita kalau dikunci. Buka itu ya. Setelah ngobrol-ngobrol, dia bilang gini, Mas, teman saya ini bilang, Mas, setelah ini saya carikan konsultan yang sesama jenis dengan kamu. Maksudnya perempuan. Nggak mau saya, tak kasih itu. Wah, dia agak tersinggung. Terus keluar mau salaman. Kata teman saya, nggak boleh, haram. Kenapa? Karena kita nggak mahram, nggak boleh salaman. Kamu keluar gitu. Kejadian loh jamaah sekalian. Teman saya ini sekarang jadi wakil rektor 2 kayaknya di UMS. Masyaallah muslimin, sampai seperti itu kasusnya sekarang tuh. Ngeri. Apalagi siapa namanya itu? Partai apa kemarin tuh? PSI. Itu PSI itu kan goal utama dia cuma 2. Satu, halam poligami. Yang kedua, melegalkan nikah sama jenis. Masya Allah. Dan sekarang ramai kan mereka. Mereka gitu-gitu pakai dalil loh jamaah sekalian. Saya punya bibi. Mohon maaf, bibi saya ini orang Sulawesi. Ada orang Makassar kah ya? Orang Bugis ya. Tapi paman saya dari Bima, paman saya ya. Saya orang Bima ya. Nah, bibi saya ini profesor ya. Paman saya juga profesor. Anda pernah dengar namanya Profesor Siti Mustah Mulia ya? Itu bibi saya itu ya. Nah, jemaah sekalian, dia pakai dalilnya apa? Nikah itu tujuannya maqasidun nikah. Nah, antum belum sampai pada fikih maqasid ya. Dia sudah sampai pada fikhul maqasid. Kita mungkin baru fikih wudu, fikih salat, fikih puasa. Dia sudah pada fikhul maqasid. Fikih maksudnya fikih tingkat tinggi dalam masalah ilmu syariat. Dan itu para ulama ahli fikih, ahli hadis, ahli usul fikih yang memahami itu. Contohnya Imam Syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat. Nah, jemaah sekalian, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang begini, maqasidun nikah, tujuan utama nikah itu samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah itu akan terjadi jika laki dan perempuan ini bisa menyatu. Laki bisa menyatu dalam karakter istrinya bisa menyatu dalam karakter suaminya. Iya enggak? Benar enggak? Iya kan? Yang sudah menikah? Ya, iya kan? Nah, terus dia bilang begini, penyatuan itu bisa terjadi kalau sesama jenis. Contoh, ada air teh dicampur dengan air susu. Jadi teh tarik kalau di Kalimantan mungkin. Itu cepat nggak nyampurnya? Cepat, karena satu jenis. Tapi kalau minyak dengan air putih, cepat nggak nyampurnya? Enggak. Kalaupun nyampur tuh perlu apa namanya? Perlu zat-zat tertentu untuk memecahkan senyawa dan lain sebagainya supaya bisa nyampur jemaah sekalian. Logika dia apa? Demikian juga pernikahan. Kalau sesama jenis itu cepat nyampurnya. Tapi kalau beda jenis ya kayak tadi ya. Itu logika jongkok betul itu. Nah, inilah kejadiannya Mas. Pakai logika mereka itu. Baik ya. Ini fitnah jemaah sekalian, fitnah akhir zaman itu seperti itu. Cepat sekali menimpa kita. Cepat sekali. Nauzubillah, semoga tidak terjadi. Baik, yang kedua jemaah sekalian, fitnah akhir zaman itu bergelombang, menghanyutkan, menyeret dan menenggelamkan iman. Ini khawatirnya jemaah sekalian. Fitnah akhir zaman itu bergelombang seperti air, menghanyutkan, menyeret dan bisa menenggelamkan iman. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadisnya. Allati tamuju kama yamujul bahr. Jadi fitnah akhir zaman itu seperti gelombang lautan. Saya yakin Anda sebagai pekerja di sini tahu bagaimana gelombang laut. Kalau Anda pernah mandi di pantai, ya itu kan kalau kita snorkeling kan kita gini nggak terasa tiba-tiba kita sudah masuk ke dalam kadang begitu ya kalau kita mengambang itu nih ya.
Nah, masyarakat muslimin itu fitnah akhir zaman begitu. Artinya begini, dalam sebagian ulama mengatakan fitnah akhir zaman itu membuat orang itu ada yang seperti gelombang air, gelombang laut, menyebabkan orang yang ada yang basah sampai lututnya, ada yang basah sampai perutnya, ada yang sempat ke bawah arus tapi bisa selamat, ada juga yang tidak bisa sama sekali akhirnya meninggal. Maksudnya begini, fitnah akhir zaman itu ada yang membuat orang itu ya tadi berbuat dosa, apalagi pas kumpul reuni, khilaf, istighfar, kemudian kontaknya dihapus, ganti HP misalkan, dia bisa sadar, ya tidak terjadi perbuatan zina. Ada juga orang yang kemudian melakukan perbuatan maksiat, tapi dia bisa balik lagi. Ada juga yang berkubang dalam kemaksiatan, nggak balik-balik, bahkan bisa murtad. Nah itulah fitnah akhir zaman jemaah sekalian. Mengerikan sekali. Makanya masyarakat muslimin, disinilah kita kenapa setiap kali sholat sebelum salam setelah tahiyat akhir kita sangat dianjurkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri atau min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ada fitnatul mamat, fitnatul mahya. Mahya itu maksudnya fitnah ketika masih hidup. Wal mamat dan fitnah menjelang kematian. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini poin ya. Jadi menghanyutkan, menyeret dan bisa menenggelamkan. Kan begitu. Ada orang yang ditenggelamkan oleh air laut tanpa terasa. Kemarin ada banyak kejadian. Saya itu punya murid ngaji sama saya dulu di daerah Solo. Dia orangnya baik, rajin, anak SMA. Kalau pengajian tuh dia yang paling merapikan meja, menyiapkan segala-galanya dia ya. Saya kaget ketika kakaknya cerita sama saya kalau dia meninggal. Jadi meninggalnya apa? Karena gelombang air, ya nggak terasa tadi itu ya. Ditarik sama gelombang, dia selamatkan temannya, dia dorong temannya selamat, dia ditarik lagi digulung sama ombak di pantai Pacitan, pantai Baron atau mana itu di daerah Yogyakarta. Ditarik sampai kemudian meninggal 5 hari 5 malam nggak ditemukannya dalam kondisi sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya, anak yang baik ya. Kelihatan. Baik jemaah sekalian, yang berikutnya apa? Sedikit aja nih, menipu dan membuat akal seorang tidak waras. Dalam sebuah riwayat, sahabat yang bernama Hudzaifah ibnu Yaman, ini sahabat yang paling paham fitnah. Beliau mengatakan, "Mal khamru bi adhabi bi ukul rijali minal fitani." Minuman keras tidak seberapa bandingnya dalam menghilangkan akal sehat dibandingkan fitnah. Jemaah sekalian, orang yang mabuk itu paling banter mabuknya itu paling sehari semalam. Atau orang mabuk itu disiram pakai air es biasanya langsung sadar. Tapi kalau orang yang terkena fitnah akhir zaman, mabuknya itu bisa berhari-hari bahkan sampai mati. Itu nggak sehat akalnya. Ada salah seorang kiai yang mengatakan kitab suci yang paling porno adalah Al-Quran. Sampai mati pun nggak tobat itu. Sekarang malah dirayakan di mana-mana haulnya ya. Ya, saya nggak sebut namanya ya, karena nanti saya khawatir nggak diedit nanti ya. Ini dikit-dikit hate speech macam-macam sekarang ya. Baik jemaah sekalian, lah iya, dia mengatakan kitab suci yang paling porno adalah Al-Quran. Diingatkan masih ngotot. Kenapa? Dia bilang apa? Karena dalam Al-Quran itu ada perintah untuk menyusui anak, ya, menyusui anak paling bagus 2 tahun. Namanya menyusui itu ngeluarin tete. Ngeluarin tete itu berarti porno dia bilang. Ini kiai. Dulu masih ingat nggak? Sebelum kejadian gempa Jogja, itu kan ada lagi rame-ramenya undang-undang pornografi dan porno aksi. Saya masih ingat, rame sekali dulu ya. Nah, kiai ini kiai liberal, pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Kemarin permaisurinya itu mengatakan bahwa jilbab tidak wajib. Akhirnya anaknya langsung menjadi apa? Direktur independen. Komisaris independen. Nah, ya. Ada loh, makanya sekarang itu kalau anda nggak nyeleneh nggak dapat jabatan di sini. Gara-gara mengatakan Al-Quran jangan ditipu oleh Al-Maidah, akhirnya naik menjadi direktur antum semuanya ya. Direktur utama itu ya. Kemudian gara-gara mengatakan bahwa zina itu boleh asalkan suka sama suka, desain editorial itu diangkat sebagai ketua BPIP. Kemudian gara-gara mengatakan jilbab tidak wajib, langsung diangkat menjadi apa? Komisaris independen ya, sebuah istilah baru tuh kayaknya. Baik jemaah sekalian, kembali pada yang sampaikan. Ini fakta. Ini fakta yang kita hadapi sekarang begitu. Buruk sekali memang ya. Nah sekarang jemaah sekalian,
Masih banyak lah kalau kita cerita ya. Saya ini seorang jurnalis, jadi tiap harinya lihat berita atau ini ya. Jadi ini saya ustadz nyambi jurnalis nih ya. Ya, saya ke Suriah itu ya pergi pergi apa namanya? Pergi peliputan gitu ya, bukan pergi perang ya. Selama sebulan di sana saya cari berita. Baik jemaah sekalian, kata siapa? Kata Hudzaifah bin Yaman, khamr minuman keras ataupun ekstasi dan sejenisnya tidak seberapa parah dibandingkan dengan fitnah. Fitnah itu bisa merubah. Ya tadi, gara-gara fitnah pikiran, mereka mengatakan bahwa apa? Musuh terbesar Pancasila adalah agama. Itu fitnah jemaah sekalian. Akal sehatnya itu tidak jalan itu. Ada lagi ketika dia ke Jeddah, di Jeddah dia lihat bioskop. Kan sekarang Jeddah Saudi terutama sedang mengalami proses sekularisasi dan liberalisasi yang luar biasa Saudi itu ya. Ya kita berdoa semoga dijaga sama Allah bagaimanapun itu kiblatnya umat Islam ya. Nah ini terjadi liberalisasi dan sekularisasi luar biasa. Muhammad bin Salman itu membangun 360 gedung bioskop. Kalau di Indonesia gedung bioskop itu yang bangun adalah swasta. Di sana yang bangun siapa? Negara. Ya. Kemudian kemarin di awal-awal haji yang diundang ke sana siapa coba? Bukan kiai, bukan para ulama, tapi diundang adalah Janet Jackson, ya, adiknya Michael Jackson. Sampai para ulama mengkritik dan ulama yang mengkritik ditahan dan dipenjara. Nah, di Jeddah, kalau kita landing di Jeddah, itu sudah ada gedung bioskop yang sangat mewah. Ada 2 gedung bioskop, mau ditambah lagi. Ini ada seorang menteri sampai di sana lihat gedung bioskop. Pulang ke Indonesia, dia melawat ke Aceh. Di Aceh satu provinsi gak ada gedung bioskop. Dia bilang apa? Ada yang salah dalam bernegara. Kok ada provinsi yang tidak ada gedung bioskop? Jadi nggak ada gedung bioskop itu ada yang salah. Ini cara apa? Berpikirnya kebalik jemaah sekalian. Dan memang Nabi Muhammad pernah mengatakan akan ada masa di mana cara berpikir manusia itu akan kebalik, itu akan ada masanya. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang Nabi Muhammad mengatakan, "Kaifa bikum ayyuhan nas?" Wahai manusia, bagaimana kondisi kalian? Idza tagoni saukum wa fasuqa sababukum. Kalau istri-istri kalian itu mulai berani sama suaminya, ya, sekarang banyak ya. Kalau sekarang malah banyak suami takut istri ini ya. Takut istri. Kita ini juga kan suami takut istri kita kan? Iya kan? Kata Allah, orang yang istrinya cuma satu itu karena takut. Ayatnya gitu jemaah sekalian. Lah, coba saya bacain ayatnya. Coba antum dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik ayatnya ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna. Nikahi wanita berapa? Langsung 4. 2 dulu kata Nabi ya. 2. Mathna wa thulatha wa ruba'. Paham ya? Terus lanjutan ayatnya apa coba? Wa in khiftum khauf. Kalau kamu takut alla ta'dilu, enggak bisa berbuat adil, ya, fawahidah, satu saja. Berarti kita ini apa? Penakut ya. Logika ringannya begitu ya. Kata kiai saya ya. Baik jemaah sekalian, jujur aja kita ini memang penakut ya. Takut ya. Takut daripada rame-rame sabar wae gitu ya. Nah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kembali kami sampaikan tadi. Jadi kata Rasulullah, nanti akan ada masa di mana perempuan berani sama suaminya, anak-anak juga demikian sama orang tuanya. Suka berbuat maksiat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna dzalika lakainun?" Apakah kondisi itu akan kami alami? Maksudnya akan dialami oleh umat Islam? Na'am wa asyaddu minhu. Iya, bahkan ada yang lebih buruk daripada itu. Apa itu ya Rasul? Kaifa bikum idza taraktumul amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Akan ada masa kalian tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena takut melanggar hak asasi manusia. Anda tahu foto yang lagi rame tuh, seorang guru di Ambon apa di mana tuh ya? Muridnya di sampingnya rokok, angkat kaki di atas meja gurunya, dia diam saja. Ketika dipanggil jawabannya apa coba? Saya khawatir melanggar hak asasi manusia coba. Anak SMP merokok di depan guru, terus udah nggak itu saja, kakinya diangkat di meja guru. Gurunya nggak berani. Khawatirnya apa? Saya khawatir itu melanggar HAM. Seorang guru loh, guru itu ternyata mendidik, murabi, itu nggak berani berbuat macam-macam. Padahal kita tahu dulu, semasa kita kecil tuh namanya guru tuh takut kita itu. Saya pernah itu
dipukul sama guru itu, bukan guru, dipukul sama kakek itu. Gara-gara apa? Gara-gara keluar nonton apa pasar malam ya. Emang kakek saya dulu ketat banget ya, dipukul pakai rotan ya. Nah masalah muslim takut kita. Nah sekarang malah melawan orang tua, malah melawan guru. Baik, para sahabat kaget, ya Rasulullah, inna adalah kainun, apakah peristiwa tersebut akan terjadi? Na'am wa asyaddu minhu. Iya, bahkan ada yang lebih buruk daripada itu. Apa itu ya Rasul? Kaifa bikum. Nah ini dia, cara terbaliknya cara berpikir. Ini membuat orang tidak waras ini ya. Kaifa bikum idza ra'aitumul ma'rufa munkara. Kalian melihat perbuatan baik sebagai perbuatan mungkar, wa ra'aitumul munkara ma'rufa, dan perbuatan mungkar kalian anggap perbuatan baik. Kenapa? Fitnah jemaah sekalian. Bisa fitnah jabatan, fitnah kedudukan, fitnah macam-macam. Fitnah wanita. Kita sekarang hidup di zaman yang susahnya luar biasa. Kalau antum mah enak. Di sini 2 pekan, nggak lihat apa-apa. Kalaupun perempuan 1-2 aja mungkin ya. Tapi kita hidup di kota ini, ya Allah, ngeri banget ya. Ya. Maka saya itu sering bilang sama ustadz-ustadz muda atau teman-teman yang punya kemampuan, daripada terjadi hal-hal yang sifatnya maksiat, nikah saja. Ya. Rata-rata jawabannya memang takut istri memang ya. Tapi fitnah kita luar biasa. Ada fitnah wanita, ada fitnah harta, dan yang lebih berat bagi laki-laki kata Allah Subhanahu apa? Fitnah wanita. Sampai Rasul mengatakan, saya belum pernah meninggalkan fitnah yang paling berat bagi seorang laki-laki melebihi fitnah seorang perempuan. Dulu ada kasus Ariyanti Gate, seorang kiai kena gara-gara kasus perempuan itu. Siapa nama kiainya? Gus Dur, yang sekarang haulnya dibesar-besarkan itu. Itu kan salah satunya Bulog Gate sama Ariyanti Gate. Ya. Masih ingat? Saya tahu karena bapak saya tokoh masyumi dulu ya. Jadi kalau pas berita suruh duduk di depan televisi, tapi kalau pas sinetron suruh keluar. Ya. Kakek saya itu gitu nontonnya, tahu berita-berita seperti itu. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah apa? Nah, ini sudah sampai dia. Menjadikan neraca kebaikan keburukan terbalik, merangsang untuk berbuat jahat. Ini fitnah akhir zaman. Ini fitnah akhir zaman. Masalah muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu enggak selamanya identik dengan semua berbau syahwat. Ada fitnah-fitnah yang lain. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, fitnah pemikiran. Sebagai sebuah contoh, saya itu dilaporkan oleh salah seorang kawan saya, ada seorang akhwat, dia masih punya suami tapi nikah dengan orang lain. Anda bayangkan, dia monogami dalam satu waktu. Kenapa? Ini bahayanya pemikiran seperti pemikiran takfiri ISIS ya. Jadi dia ini ngaji online, ngajinya sama seorang ustadz yang ada di penjara, anak ISIS ya. Nah kemudian ustadznya itu memfatwakan bahwa suaminya, karena suaminya orang PKS, suaminya Anda murtad. Kenapa? Karena dia berdemokrasi. Terus saya bagaimana Ustaz? Anti secara tidak langsung, anti ini sudah talak. Karena seorang murtad atau orang kafir kan gak ada hak untuk mentalak dalam masalah fikih. Jadi secara otomatis Anda ini sudah tertalak. Sejak kapan? Ya sejak dia aktif di PKS. Dia bilang, nanti kalau tolong dipotong ya. Enggak, saya khawatir nanti aja ya. Nah, masalah muslimin, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya apa? Akhirnya istrinya ini lalu dinikahi sama ustadznya ini tanpa ada masa iddah karena dianggap sudah bertahun-tahun gitu ya. Terus yang kedua, di saat yang bersamaan dia juga masih melayani suaminya. Itu ngeri loh jemaah, zina gitu. Itu fikih apa yang diperbolehkan? Gara-gara fitnah pemikiran. Ada lagi yang cerita sama saya, Ustadz, kenapa istri saya menyatakan saya ahli bidah, dia mau mengajukan gugatan cerai. Lah kenapa? Beda manhaj katanya. Jadi sekarang manhaj itu lebih tinggi daripada iman. Ya. Ustadz lebih tinggi daripada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gara-gara beda manhaj. Itu sejak kapan manhaj memperbolehkan cerai itu sejak kapan ya? Ini fitnah pemikiran seperti itu hari ini jemaah sekalian. Fitnah pemikiran. Nah baik jemaah sekalian, ini penting perlu kita sampaikan karena fitnah itu nggak selamanya identik dengan tadi, enggak macam-macam. Ada yang anaknya terfitnah dengan pemikiran, mohon maaf. Terus jemaah sekalian selanjutnya apa? Lanjut saja karena udah jam segini, saya lanjut. Nah bagaimana solusinya merawat hidayah? Yang pertama jemaah sekalian, meneguhkan keimanan. Ini penting.
meneguhkan keimanan. Ini kata Syekh Toyar, saya ambil dari Syekh Toyar ya. Apa itu meneguhkan keimanan? Alladzina yu'minuna bil ghaib, maksudnya begini. Meneguhkan keimanan itu artinya memperbanyak amal soleh dan memperbanyak ilmu. Karena iman itu kan sebenarnya gabungan daripada ilmu dan amal soleh. Itu iman jemaah sekalian. Kita belajar yang baik, memperbanyak amal soleh. Karena kita tidak tahu mana di antara amal soleh kita ini yang akan bermanfaat. Saya tuh kalau kadang keluar kota atau ngisi pengajian tuh kadang tanya sama istri, kenapa sih sehari kadang 5 kali, 6 kali, bahkan 7 kali ya. Kalau ngisi pulang udah capek. Saya sering bilang, saya nggak tahu mana di antara murid-murid saya ataupun orang-orang yang ngaji sama kami ini yang nanti mendoakan kita di saat kita punya masalah dan doanya itu istijabah. Ya, maka beramal soleh lah. Sama, ada sebagian para ulama dulu, begitu anaknya sudah besar, dia sering tahajud. Begitu dia bangun, dia lihat anaknya. Nah aku tahajud untuk kamu. Ya. Jadi ternyata amal soleh kita ini akan menjadi modal bagi keluarga kita nanti. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita dan keluarga kita gara-gara amal soleh kita. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu banyak amal solehnya, Allah akan berikan keistiqomahan di atas hidayah karena iman dan amal soleh yang mereka kerjakan. Makanya jemaah sekalian ini penting ya, kita perlu memperbanyak iman kita dan kita perlu memperbanyak amal soleh kita. Dan saya menyaksikan dalam kehidupan orang-orang tuanya orang-orang soleh, walaupun anaknya mungkin salah pendidikan, tapi lama-kelamaan kalau dia udah besar itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya punya ustadz itu ya. Ustadz orangnya solehnya luar biasa, dia meninggal. Kemudian anaknya awalnya nakal-nakal, tapi saya lihat kemudian diingatkan dan diberi pengajaran yang baik, anaknya jadi orang-orang soleh juga. Ya, kata orang apa? Kalau buah kelapa jatuh dari pohonnya tidak jauh dari pohonnya, kan begitu kan ya. Nah sama aja mas kalian, memperbanyak amal soleh. Terus berpedoman kepada ilmu sudah jelas, berpedoman kepada menyampaikan berita akhir zaman sudah. Nah ini yang paling penting di sini. Kalau tadi masih umum, nah sekarang rinciannya adalah apa? Satu, kita komitmen dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu bentuk komitmen kita dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang paling nampak adalah senantiasa akrab dengan Al-Quran, tilawatul Quran. Allah berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih." Membaca Al-Quran jemaah sekalian. Saya rasa di sini mungkin ada program baca Al-Quran bersama, mungkin habis maghrib atau bagaimana. Itu sangat bagus sekali kalau seandainya diadakan, difasilitasi, mungkin yang mau belajar tahsin, mungkin saya rasa tadi saya lihat jadwalnya bagus bagi ya, ada tahsin, ada tajwid dan sebagainya. Baik jemaah sekalian, penting baca Al-Quran ya minimal sehari one day one juz. Kalau terlalu sibuk udah one day half juz ya, separuh juz. Sibuk banget udah one day one halaman, sibuk banget lah itu dibacakan Al-Quran kalau itu ya, dibacakan Yasin kalau orang NU ya. Baik jemaah sekalian, itu terus yang kedua membentuk komunitas yang soleh atau bergabung dengan komunitas yang soleh. Alhamdulillah antum ada BDI. Kalau di luar, kalau pas pulang carilah komunitas yang soleh ya, ada tempat pengajian dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, Anda bayangkan seringkali Allah Subhanahu Wa Taala ketika memerintahkan kita untuk bertakwa disejajarkan untuk bergabung dengan orang yang soleh. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Wahai Muhammad, tabahkan dirimu bersama dengan orang-orang yang tiap pagi dan sore orientasinya mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarkan dirimu, tabahkan dirimu bersama dengan mereka. Atau ayat yang sering kita dengar ketika khutbah Jumat. Apa kata khatib? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah dengan komunitas yang shadiq, komunitas yang jujur. Jemaah sekalian, dulu Nabi Muhammad kalau mengutus Rasul, utusan maksudnya, mengutus dai, berdakwah ke pedalaman, apa kata beliau? Kalau dia sudah bersyahadat, masyarakatnya masih kafir, murhu, perintahkan dia antat truku baladil kufri, meninggalkan negeri kafir dan berhijrah ke negeri Islam. Biar apa? Biar bisa bergabung dengan komunitas yang soleh. Antum bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena antum walaupun jauh dari keluarga, jauh sekali dari majelis-majelis pengajian dalam makna sebagai teman-teman yang hidup di luar lokasi,
antum punya komunitas-komunitas yang soleh. Tadi saya lihat sholat maghrib, masya Allah ramainya luar biasa. Ini perlu dijaga supaya soleh terus ya, supaya dijaga jemaah sekalian, jaga hati, jaga akhlak. Jangan sampai lisan kita melukai saudara kita, apalagi memvonis dengan vonis-vonis yang tidak benar, yang akan membuat kita sakit hati dan sebagainya. Nah jemaah sekalian, membentuk komunitas yang soleh yang paling minim adalah membentuk keluarga yang soleh. Kalau Anda punya anak perempuan yang sudah besar, carilah suami yang soleh. Itu penting jemaah sekalian. Ya, penting. Kalau antum punya anak laki-laki yang sudah besar juga, carilah istri yang soleha. Itu lebih penting daripada sekedar kecantikan maupun kekayaan. Rasulullah mengatakan ikhtar dzatad din, kan kata Rasul perempuan dinikahi karena berapa? Karena 4. Ya, 1 karena agama, karena keturunannya, terus karena kekayaannya, terus karena kecantikannya. Kata teman saya, karena dia mau. Itu guyon dia ya. Ya benar juga sih ya. Nah, kemudian apa tuh Rasul? Ikhtar dzatad din, pilihlah yang punya agama, taribat syadak, niscaya tanganmu itu akan beruntung. Tapi kalau nggak ada agama, tanganmu akan buntung. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ikhtar linutfatikum al-khair. Pilihlah untuk nutfah sperma kalian, itu tempat menyemai yang paling baik. Kenapa? Fa inna dam jassas, karena darah itu mengalir. Ternyata genetik ya. Yang kalau kakeknya itu preman, biasanya cucunya 1, 2, 3 jadi preman ya. Makanya apa? Pilihlah untuk sperma kalian tempat penyemaian yang baik. Kenapa? Fa inna dam, karena darah itu jassas. Itu bisa mengalir ya. Mengalir ke anak keturunan. Ini penting ya Mas kalian. Baik. Itu komunitas yang soleh. Yang berikutnya apa jemaah sekalian? Memperbanyak amal soleh. Ya, memperbanyak amal soleh. Nah, ada salah seorang sahabat datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata begini, Ya Rasulullah, inna syara'i qad kathurat. Syariat Islam itu banyak sekali. Ada syariat untuk sholat berjamaah, ada syariat untuk ibadah haji, puasa, menjaga pandangan, menjaga kemaluan, menjaga mulut, macam-macam. Ya Rasulullah, inna syariat kathurat. Banyak sekali syariat Islam ini. Kadang kami rada sumpek-sumpek melaksanakannya. Yuk banyak jamaah sekalian. Ya, menjaga anak, menjaga istri, mendidik anak, mendidik istri, banyak banget. Mendakwahi lingkungan di sekitar kita, itu juga kewajiban kita semuanya. Ya Rasulullah, syariat ini banyak banget. Fababun natamassaku bihi jami'. Tolong tunjukkan kepada kami satu rahasia yang dengannya kami bisa melaksanakan yang banyak ini. Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu itu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan amal soleh yang terbaik jemaah sekalian. Dan zikir ini ibadah yang sangat ringan. Nggak perlu pakai ongkos, nggak perlu pakai modal, nggak perlu tata cara tertentu. Zikir aja. Dan zikir yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW dan semua Nabi adalah La ilaha illallah. Sampai Nabi Musa alaihissalam pernah berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi alimni kalimatan. Ya Allah, ajarkan kepada saya kalimatan ad'uka biha wa adzkuruka biha. Dengan kalimat ini aku berdoa kepadamu, doaku mustajab. Dan kalau aku berzikir kepadamu, engkau suka sama saya. Allah pun mengatakan, Ya Musa, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, uridu syai'an akhtassu bih. Ya Allah, saya ingin yang khusus untuk saya. La ilaha illallah. Semua orang semua bisa. Saya cuma untuk saya aja ya Allah. Yang lain kan bisa la ilaha illallah. Itu mah sudah saya tahu. Musa, qul la ilaha illallah. Kata Allah untuk kedua kalinya. Masih ngeyel. Memang Nabi Musa ini rodok sedikit kena penyakitnya Bani Israel. Bani Israel itu suka ngeyel. Dan ngeyelnya kelas kakap. Iya. Kalau Anda baca sejarah Nabi Israel, saya baca sejarah itu, Anda bayang coba. Udah diselamatkan dari Fir'aun, diselamatkan dari perbudakan, masih ngeyel.
Apa katanya setelah Fir'aun mati? Musa, gimana kalau kita balik ke Mesir? Di sana kami punya rumah belum selesai dibangun, kemudian kaplingnya urung rampung dibangun dan sebagainya. Misalkan bahasa kita sekarang, ya balik ke sana. Enggak. Allah menjanjikan bagi kalian al-ardul muqaddasah, negeri suci itu Palestina. Ya, Al-Aqsa. Ayo kita ke sana. Apa bahasa mereka? Musa, inna fiyakum jabbarin. Itu ada bangsa Jabbar di Palestina, itu ada bangsa Jabbar, bangsa-bangsa yang kuat fisiknya, itu orang-orang Irak ya. Lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami enggak mau masuk sampai mereka keluar. Apa kata Nabi Musa? Ya, ayo kita perangi mereka, nanti Allah akan membantu kita, mereka akan keluar. Apa kata mereka? Loh, Allah baru saja menyelamatkan kita dari Fir'aun, Allah mampu. Ayo, kata Musa sama Harun. Apa jawaban mereka? Ya Musa, kalau kamu yakin janji Allah, kamu ajaklah Allah perangi mereka, kami nunggu di sini sampai menang kalian. Ngeyelnya minta ampun mereka ini. Ya, ngeyelnya minta ampun. Makanya kalau ada ulama ngeyel sama syariat itu namanya apa? Ulama Bani Israel. Ya. Kalau ada muslim sukanya protes terhadap syariat namanya muslim protestan namanya. Jadi zaman saya ini ngeyel banget ya. Wes macam lah kalau Anda baca kisahnya itu panjang sekali kisahnya itu memang ngeyel. Makanya Nabi Musa sebenarnya nggak ngeyel, cuma ya rodo-rodo kena sedikit lah. Macam kita lah ya. Kalau kita ini tinggal di daerah apa namanya? Di sebuah daerah kan sedikit banyak kita terpengaruh dengan tradisi orang tersebut. Nah, masyarakat muslimin, Musa mengatakan, "Ya Allah, khusus untuk saya. La ilaha illallah." Semuanya tahu. Allah mengatakan untuk ketiga kalinya, "Ya Musa, qul la ilaha illallah. Lau anna samawati sab'a wal aradi sab'a." Andaikan langit yang 7 ditambah dengan bumi yang 7 fi kiffatin, diletakkan di satu daun timbangan, wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah fi kiffatin diletakkan di satu timbangan, niscaya ada yang ngantuk di balik tembok. Apa? Oh enggak ya. Ada yang ngantuk sih. Enggak gitu hadisnya ya. Niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 langit yang ditambah dengan 7 bumi, Masya Allah. Ini penting jemaah sekalian, la ilaha illallah. Dan saya sarankan kepada antum semuanya, sejak kecil anak kita kenalkan dengan la ilaha illallah. Hari ini kalimat ini diperangi jemaah sekalian, dianggap sebagai simbol HTI, dianggap sebagai simbol macam, enggak, kenalkan la ilaha kepada anak kita. Lah orang tuh suka dengan simbol macam-macam, ada yang simbolnya tengkorak kepala, ada yang mereka bangga dengan simbol. Kenapa kita enggak bangga dengan simbol la ilaha illallah? Ayo kita kenalkan anak kita dengan la ilaha illallah. Itu usul Selasa yang pertama tuh la ilaha illallah dulu dikenalkan jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa istiqomah ataupun iman dan hidayah kita terjaga di akhir zaman? Memperbanyak minta perlindungan. Rasulullah bersabda, ta'awwadu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Salah satu doa yang diajarkan oleh salam adalah apa? Sebelum kita salam, sangat-sangat disunnahkan untuk membaca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apalagi doanya? Oh masih banyak. Misalkan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha'. Jiwa yang enggak pernah khusyuk dan tunduk kepadamu ya Allah. Kemudian wa nafsin la tashba'. Nafsu yang enggak pernah puas. Udah punya rumah masih pingin punya rumah. Udah punya rumah 2 masih pingin bangun lagi sampai korupsi ya. Udah punya rumah, udah punya istri, pingin istri lagi. Kalau itu mah enggak masalah ya. Maksudnya kalau melakukannya tanpa apa namanya? Tanpa dasar yang benar ya, masyarakat muslimin. Nafsin la tashba', nafsu yang tidak pernah puas ya. Udah tua-tua malah berzina. Naudzubillahi min dzalik. Banyak sekali kejadian ya. Nah, masyarakat muslimin masih banyak. Wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la tusma', dan aku meminta kepadamu perlindungan dari doa yang tidak diijabahi. Doa berkali-kali sampai umroh, doa di sana enggak dijabahi. Itu betul-betul sebuah kehinaan di dunia maupun di akhirat. Masih banyak ya doa-doa ta'awud ya yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan lewat lisan Rasulnya, di mana kita disunahkan untuk menghafalnya. Kalau memang kita tidak bisa menghafal pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia enggak masalah. Tetapi jangan baca saat sholat, karena sholatnya bisa batal ya.
Bacanya kapan? Bacanya setelah sholat, bacanya saat Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, udah jam 10 kurang. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya atau mau diskusi silakan. Monggo, silakan yang mau bertanya.